Bapak Ibu sekalian, sebelum kita praktikkan bagaimana cara menginput nilai pada ARD, terlebih dahulu ada beberapa langkah awal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, silakan konsultasi dengan proktor ataupun operator ARD pada madrasah masing-masing. Yang kedua, tanyakan tentang cara akses ARD. Apakah menggunakan kabel LAN, apakah menggunakan WiFi, ataukah aksesnya full online yang bisa dikerja di mana saja. Kemudian mintalah username dan password akun ARD. Yang terakhir, Bapak Ibu silakan login di ARD masing-masing guru ataupun wali kelas. Nah, untuk setting laptop Bapak Ibu nanti akan di setting oleh proktor ataupun operator agar laptop Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan server. Jika username dan password akun ARD Bapak Ibu sudah diberikan oleh operator, dan laptop Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan server, ini adalah penampilan produk rapor. Silakan Bapak Ibu login aplikasi sesuai jenjang, apakah RA, MI, MTS ataupun MA. Nah, di sini saya akan login di Madrasah Tsanawiyah. Nah, tadi sudah diberikan username dari proktor. Kita login, masuk, dan inilah tampilan daripada akun Bapak Ibu. Selamat datang, dan pastikan di sini adalah nama Bapak Ibu sekalian. Anda login sebagai guru. Jadi di sini kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, maka menu di sini 5: beranda, bobot dan KKM, input nilai harian, input nilai akhir, dan wali kelas. Namun kalau Bapak Ibu hanya guru, maka menu yang ada di sebelah kiri ini hanya 4. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita input bobot dan KKM. Pilih sesuai dengan mapel, klik aksi. Nah, di sini ada bobot penilaian pengetahuan, bobot rata-rata penilaian harian, bobot penilaian akhir semester, dan total bobot. Di sini Bapak Ibu sekalian isikan ini sehingga jumlahnya 100. Contoh saya tulis bobot rata-rata penilaian harian misalnya 60% dan di sini 40%, maka jumlahnya 100%. Kemudian kita isi KKM-nya. KKM berdasarkan mata pelajaran yang telah ditentukan. Misalnya saya mata pelajaran fikih 75 untuk kelas 7. Beban mengajar atau jam pelajaran per minggunya di kelas 7 5 kelas kali 2 berarti 10 jam. Saya klik simpan. Berhasil mengubah bobot KKM. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita input nilai harian. Caranya, kita klik mata pelajaran, pilih, kemudian kita klik cari. Nah, di sini ada 5 kelas atau rombel. Kita input yang pertama dulu, input nilai. Nah, di sini masih kosong. Inilah yang kita mau isi. Caranya ada 2. Kita isi langsung ataukah kita isi melalui template. Nah, saya rekomendasikan baiknya Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu sebelum input ini pastikan kita semua download template nilai harian dan nilai akhir berdasarkan kelas. Kita download semua. Jika kelas kita ada 5, berarti template-nya ada 5 untuk nilai harian. Begitupun nilai akhir, kalau 5 rombel, maka kita download 5 template. Bagaimana caranya? Kita klik input nilai, kita pilih mata pelajaran, cari input nilai, kemudian import Excel. Nah, di sini ada klik tombol untuk mengunduh template Excel. Nah, sebaiknya kita unduh semua per mata pelajaran per kelasnya. Kita unduh seperti ini, kita klik
maka akan muncul di sini. Biasanya muncul otomatis seperti ini dan bam. Inilah penampilannya. Nah, di sini hanya contoh 5 siswa. Di sini kita tidak bisa tambah, kita tidak bisa kurangi, karena yang menambah dan mengurangi itu adalah tugas proktor, bukan tugas guru. Tugas kita hanya menginput nilai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini ada pH 1, pH 2, pH 3 dan seterusnya sampai pH 15. Penilaian harian ini kita isi berdasarkan RPP. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian siapkan RPP-nya. Contoh, saya siapkan RPP Fikih kelas 7. Saya pilih pemetaan mata pelajaran. Nah, di sini ada tema. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini template menghendaki materi. Ya. Jadi untuk penilaian pertama ada materi, penilaian harian kedua ada materi, penilaian harian ketiga ada materi, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke sini di pemetaan mata pelajaran saya. Di sini ada 4 untuk semester ganjil. Jadi yang pertama tohara, sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Yang ketiga azan iqamah dan salat berjamaah. Saya tulis yang pertama tohara. Saya copy, klik kanan copy, semua sama ke bawah. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Jadi saya ambil penilaian harian kedua, materinya sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, penilaian harian ketiga, azan iqamah dan sholat berjamaah. Dan yang terakhir zikir dan doa. Jadi kalau KD-nya Bapak Ibu sekalian 5, silakan isi 5 atau K6 dan seterusnya. Ya. Jadi itu kita berpatokan pada perangkat pembelajaran kita. Ini saya copy kembali materinya. Sampai penilaian harian 4. Kemudian saya input nilai penilaian harian. Misalnya di sini 75, di sini 80, di sini 85, Jihan 90, di sini 95. Nah, kalau kita punya nilai proyek, kita isi nilai praktek ataupun nilai portofolio. Kalau praktek, misalnya di sini 80, di sini 85, di sini 90, di sini 95, 95. Begitu juga penilaian harian kedua 90, 45, ini contoh. Kemudian di sini praktek juga. Misalnya 99. Kalau penilaian harian kedua menggunakan proyek ya silakan tulis, boleh beda praktek. Misalnya 75, portofolio 80, 40. Nah, begitulah selanjutnya sampai terakhir. Kemudian kita save atau Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya
Jika kita sudah isi, maka kita tinggal upload. Caranya input nilai harian, kemudian pilih import Excel, kemudian pilih browse, pilih filenya, kemudian open, simpan. Berhasil dan semua telah terisi. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa simpan. Maka tampilannya seperti ini, sudah tersimpan semua. Langkah selanjutnya, jika semua nilai harian kita sudah input, kelas 7A, 7B dan seterusnya, maka kita masuk ke nilai akhir. Nilai akhir saya pilih kelas 7, cari, kemudian saya pilih 7A. Nah, di sini sudah tampil deskripsi secara otomatis. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah selanjutnya kita isi ini. Jadi ini bisa kita isi langsung. Kalau kita mau isi langsung, silakan klik input nilai. Nah, yang kita isi di sini adalah kolom yang putih. Kalau yang abu-abu ini sudah tidak bisa dirubah. Ini juga jangan dirubah karena ini otomatis. Kita isi saja yang ini untuk penilaian akhir semesternya berapa. Kalau kita mau isi template, silahkan download, kita impor. Jadi di sini saya unduh kembali, unduh templatenya. Muncul, kita tunggu. Nah, sudah tampil nilai akhir seperti ini tampilannya. Nah, ini tidak bisa diubah, jangan ubah. Jadi kita hanya mengisi penilaian akhir semester, proyek, praktek dan portofolionya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya isi di sini 80, 85, 95, 80, dan seterusnya. Setelah terisi, kita save atau Ctrl S. Setelah tersimpan, setelah terisi ini, kita upload. Caranya saya ulangi kembali, kita klik input nilai akhir, kita pilih mata pelajaran, cari, input nilai berdasarkan kelas yang kita input tadi, kemudian import Excel, kemudian pilih browse. Jika tidak tampil, pilih all files, pilih nilai akhir, open, simpan, dan berhasil. Nah, kalau misalnya belum tampil nilai akhirnya, yang harus kita lakukan adalah sinkron, atau kita klik yang warna kuning ini, sinkron nilai akhir. Maka muncullah nilai ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah sinkron, sudah masuk semua nilainya. Bapak Ibu sekalian, jika melihat deskripsi ini berbeda-beda, jangan heran, karena memang perbedaan terletak pada nilai hariannya tadi. Furqan Ahmad tinggi nilainya pada zikir dan doa, sedangkan Habibie tinggi nilainya pada sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Jadi jangan diubah, ini otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini langkah-langkah untuk menginput nilai. Saya rekomendasikan lebih baik kita impor nilai melalui template. Jika belum ada templatenya, silahkan unduh terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu silahkan input di rumah ataupun di sekolah masing-masing. Karena kalau kita input langsung di sini, ini akan memakan waktu yang cukup lama.